Hai, aku Betty dan aku 18 tahun. Aku selalu menginginkan sebuah keluarga besar. 2 atau 3 anak, itu menyenangkan jika terwujud. Bagaimana jika mimpimu bertambah besar dan 6 anak akan lahir dalam satu waktu? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku menjadi seorang ibu dari banyak anak. Aku anak tunggal, tapi aku selalu menginginkan saudara. Sayangnya, orang tuaku selalu sibuk dengan bisnis mereka, sehingga mereka tidak punya cukup waktu atau energi untuk membesarkan keluarga. Mereka memberikan banyak hal, sekolah yang bagus, barang-barang bagus, mainan, kelas, tapi aku selalu merasa sendiri. Setidaknya di kampus ada keramaian orang, dan banyak kekhawatiran. Orang tuaku berlarian dengan bisnis mereka. Mereka memiliki beberapa masalah, dan kuliahku sudah menghabiskan uang terakhir yang mereka punya. Jadi aku mendapat pekerjaan di sebuah kafe. Aku segera mendapat teman di sana dan bertemu Bill. Dari awal itu jelas apa yang terjadi. Dia mulai mendekatiku dengan segera. Dia membeli es krim, mengajakku ke bioskop, dan memberikan pernak-pernik murah. Itu jelas bagaimana semuanya akan berakhir. Tapi itu terjadi begitu saja. Kita sendiri menutup dinas, tapi hal terakhir yang kita pikirkan adalah pekerjaan. Kita bermesraan sebelumnya di tempat kerja, saat tidak ada yang melihat. Tapi di sini, kita terbawa suasana. Pernahkah kamu seperti ini? Kamu tahu kamu harus berhenti, tapi kamu tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Itu jelas bahwa kita tidak mempersiapkannya, dan maka dari itu tidak menggunakan pengaman. Aku tegang setelah kita selesai. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Bill memberitahuku untuk rileks dan berkata bahwa dia melakukannya dengan tepat. Dan aku tidak perlu khawatir akan hamil. Dan aku mempercayainya. Mungkin itu karena yang kupikirkan di tempat kerja hanya Bill. Tapi aku tidak memiliki banyak uang dan di satu titik, itu menjadi serius dan mengganggu hidupku. Aku tidak mau mengakuinya. Tapi orang tuaku sangat memanjakanku, dan aku tidak siap untuk mengurangi makanan. Bill tentu saja mendengarkan semua keluhanku, dan di satu titik menyarankan kami untuk tinggal bersama. Itu akan lebih murah, plus kita akan memiliki semua waktu di dunia dengan satu sama lain, dan tidak perlu bersembunyi di sudut untuk menyendiri. Kenapa tidak? Kita saling mencintai. Aku belum merencanakan hubungan serius di saat itu, tapi itu terjadi begitu saja, dan aku setuju. Semuanya baik-baik saja. Tapi setelah beberapa minggu aku merasa sakit. Aku tidak memiliki kekuatan untuk apapun. Bau makanan membuatku mual. Di pagi hari aku merasa seperti memiliki hangover dan aku selalu lapar. Ketika aku menyadari bahwa aku hanya tidak ingin makan selain es krim, jam 3 pagi dan es krim stroberi, walaupun aku tidak menyukainya, aku menyadari bahwa itu bukan keracunan makanan. Aku membeli tes kehamilan. Itu positif. Kenapa aku tidak sejak awal memikirkannya? Itu yang aku butuhkan sekarang. Bagaimana memberitahu orang tuaku? Mereka akan membunuhku. Dan Bill, dia jelas akan meninggalkanku. Dia tidak bertanggung jawab membawa kondom. Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan kuliahku? Bill yang pertama tahu. Awalnya dia terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia tertawa gugup, membuatku melakukan tes yang kedua. Jadi dia tidak meragukannya, dan akhirnya memelukku. Aku menenangkan diri. Itu berarti dia tidak akan pergi. Setidaknya aku tidak sendiri. Dan lalu dia memintaku untuk menikahinya. Ini adalah syok lebih besar dari kehamilannya. Aku berpikir itu bodoh untuk hamil. Tapi aku tidak berpikir untuk menikah hanya setelah berkencan beberapa bulan. Tapi Bill benar, biarpun dia tidak membelikanku cincin, kita harus menyelamatkan anak kami. Lagi pula kita adalah sebuah keluarga. Bill pergi kerja, aku bersekolah dan merawat rumah sebanyak yang aku bisa, memasak dan menyiapkan kelahirannya. Kita menantikan anak pertama kami dan ini membagi hidupku menjadi sebelum dan sesudah. Tapi segera setelah pikiran itu memudar, itu sulit untuk hidup dari satu gaji. Tapi Bill tidak mau mencari pekerjaan kedua. Kita berhutang pada teman kami untuk jumlah uang yang besar. Dan aku menanyakan diriku, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup? Bahkan lebih menakutkan, Bill mulai meragukan jika kita mampu untuk seorang anak.
Mampu. Ini adalah seorang anak, dan dia nyata. Jika kita bisa merubah sesuatu, ini tidak akan terjadi. Bill memberiku harapan, dan sekarang dia mengambilnya dariku. Tidak hanya itu, dia mulai telat pulang ke rumah, meminum-minum, memarahiku karena berdiam diri dan mengambil uang terus-menerus. Tentu saja tidak ada uang, tapi kenapa dia melakukan ini padaku? Kita adalah keluarga. Sejujurnya aku tidak mau menikah sama sekali. Tidak dengannya dan terlalu dini. Tapi aku berpikir itu lebih baik untuk anaknya. Ya, itu sulit untuk Bill, tapi itu akan lebih sulit sendirian. Biarpun kita mulai mengesalkan satu sama lain, dia mendukungku. Dengan siapa lagi aku bisa menjalani ini? Itu jelas bahwa aku bisa menghubungi orang tuaku. Tapi aku menunda saat itu. Takut akan reaksi mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, hidup dengan Bill menjadi lebih buruk daripada kekecewaan mereka. Jadi aku memberanikan diriku dan memutuskan untuk memberitahu mereka secara langsung. Dan mengundang mereka untuk berkunjung. Apa yang kamu lakukan ketika kamu 100% yakin bahwa kamu akan dihukum? Bagaimana kamu menyiapkan dirimu dan menenangkan diri? Bagikan di komentar. Orang tuaku akan mendapatkan masa sulit menemukan bahwa aku hidup dengan seorang pria, bahwa aku hamil, dan bahwa kita hampir tidak cukup untuk hidup. Ini adalah kejutan untuk mereka. Itu bagaimana aku tidak mengganggu mereka dengan masalahku atau mengalihkan mereka dari apa yang penting. Tentu saja ayah dan ibu marah, menuduhku tidak langsung datang pada mereka. Mereka menyumpahiku, diri mereka, dan Bill. Lalu mereka mengeluh bahwa mereka patut disalahkan, bahwa mereka sedikit memperhatikanku dan mendidikku dengan tidak baik. Di hari yang sama aku diberikan uang dan dikirim ke dokter untuk mengetahui kondisi bayinya. Dan di sana aku menemukan bahwa kandunganku tidak hanya 1 dan tidak 2, tapi 6. 6. Apa hal ini bisa terjadi? Berita ini tidak hanya menakutiku, itu mengejutkanku. Aku duduk pingsan untuk 5 menit sebelum aku mulai menjadi sangat gugup. Aku ingin kabur dari semua orang yang tidak memikirkannya. Dan lalu vice versa memeluk ibuku. Jika hanya aku tidak harus berurusan dengan semua ini. Aku membutuhkan banyak dukungan, tapi aku tidak berani untuk menyusahkan kedua orang tuaku. Bill yang pertama menyadarinya. Bukannya mencium dan memelukku dan menenangkanku, dia marah dan mulai berteriak bahwa dia tidak siap untuk menjadi ayah dari 6 anak, dan bahwa dia masih muda dan lain-lain. Aku memintanya untuk tidak panik dan tidak meninggalkanku. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi semua bujukan berakhir ke pertengkaran. Di sana tidak ada satupun yang mendukungku, jadi aku kembali pada orang tuaku. Di hari itu mereka mengemas barang-barangku dan membawaku pulang. Aku sangat depresi dan tidak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Atau bagaimana aku akan melanjutkan kuliahku, walaupun mereka sudah merencanakannya untukku. Aku sangat merindukan Bill dan aku menghubunginya, tapi dia mengacuhkan pesanku dan tidak mengangkat telepon. Aku sangat khawatir karena kita bertengkar, dan kita tidak menyelesaikan masalah dengan tenang. Kita akan membesarkan anak-anak ini bersama. Kita telah memutuskan untuk menikah. Aku menghubungi teman kami, Jessica. Ternyata si brengsek ini sudah memiliki pacar baru, dan bahkan tidak memikirkanku sama sekali. Aku marah, tapi aku tidak bisa melupakan mimpi akan keluarga dengan Bill di dalamnya. Jadi aku meminta Jessica untuk mengatur pertemuan untuk kami di mall. Ya, aku harus kabur dari rumah. Hamil, dengan 6 anak di perutku. Hal terbodoh yang pernah kulakukan. Bill tidak senang melihatku. Kita bertengkar lagi dan aku menerima bahwa dia tidak menginginkan apapun denganku dan anak kami. Kita lanjut bertengkar di eskalator. Dia membuatku menangis. Aku tidak bisa lagi berbicara dengannya dan berlari. Di bawah tangga, aku tersandung dan jatuh di wajahku. Aku segera merasakan sakit yang tajam di perutku. Di sana ada banyak kekacauan dan Bill duduk di sebelahku. Dan memanggil ambulans. Tapi dia pergi dari sana sebelum dokternya menghampiriku. Orang tuaku datang ke rumah sakit. Mereka marah bahwa aku kabur dan hampir membunuh anakku sendiri. Untungnya mereka baik-baik saja. Apa yang membuat mereka paling marah adalah Bill yang pengecut. Saat itu aku menyadari bahwa aku bisa mengandalkan mereka. Orang tuaku tidak bisa tenang menghadapi Bill dan bahkan ingin membuat laporan polisi karena aku mungkin keguguran.
Tapi aku memohon mereka untuk tidak menyentuhnya dan hanya melupakannya. Lagi pula dia yang memberikan mereka 6 cucu sekaligus. Sekarang aku tinggal di rumahku sendiri, yang orang tua aku sewakan untukku dan calon anak-anakku. Aku merasa aman dan diperhatikan. Aku senang karena segera mimpi yang paling kudambakan akan menjadi kenyataan. Sebuah keluarga yang besar dan kuat. Kuliahku juga menungguku, semua pada saatnya. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe channel kami. Dan tekan tombol loncengnya, supaya kamu tidak kehilangan video baru jikalau sesuatu terjadi pada aku. Semoga harimu baik, dan ingat bahwa keluarga adalah hal yang utama.